Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Fanadatsul malaikah. Kalau doanya benar, turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat, selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tumakninah. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar. Aduh, konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Aduh, di mana tadi nyimpen kendaraan, kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, ya kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung teman-teman izin tidak bermaksud untuk mengajari, mengingatkan lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan? Sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal sholat itu asalnya begini. Tidak bersedekap. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah. Kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua. Sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Oh gitu Adi Hidayat. Kelihatannya baik. Tapi dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran dan hadis, kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Dia berbuat salah. Kita pernah salah nggak? Pernah. Ya? Ada orang dulu gibah. Pernah gibah nggak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip. Ya kan? Oke. Mencela dulu ada. Sekarang ada nggak yang mencela? Ada. Tapi kan nggak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya? Masalah dengan kawan. Masalah dengan tetangga. Masalah suami istri. Masalah dengan anak. Masalah dengan ibu mertua. Nggak pernah disebutkan siapa tokohnya. Tapi suratnya ada, ayatnya ada. Untuk memberikan kesan kalau terjadi begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11, Hud. Ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar, wa zulafam minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tunaikan sholat, jangan tinggal. Tunaikan sholat, jangan pernah tinggal. Yang 5 waktu itu. Apa yang dahsyat dalam sholat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang tidak pernah salah, kata Allah. Ya, kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan, namanya maksum. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah.